Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu hingga apa yang Engkau sudah berikan dan itu boleh menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh menikmati apa yang sudah Tuhan berikan di pagi hari ini. Kami tetap menikmati kasih karunia Tuhan. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati udara segar, kami boleh melihat keluarga kami kembali, dan pada pagi hari ini juga kami akan mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan tuntun melalui firman yang akan kami baca, yang kami dengar, itu boleh menjadi satu tuntunan hidup kami dalam satu hari ini. Dan menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan, kita punya yang namanya tujuan hidup gitu ya. Tujuan hidup, di mana tujuan hidup kita itu pasti eh, pengen memiliki sesuatu hal yang the best atau yang terbaik, atau kalau bisa dikatakan kalau di dalam hal perlombaan kita pengennya menjadi seorang pemenang. Ketika kita mengalami satu masa fase-fase yang kita lewati, entah itu latihan, entah itu kita ketika kita masuk ke arena pertandingannya, bahkan kita memulai pertandingannya itu, di dalam pikiran kita, kita selalu akan berpikir tentang hal, oh saya melakukan ini adalah sesuatu yang saya kerjakan, sesuatu yang saya persiapkan untuk kemenangan nanti, gitu. Untuk perlombaan nanti, dan saya akan memenangkan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, itu tidak salah. Itu merupakan sesuatu hal yang menjadi motivasi kita di dalam kita menjalani kehidupan. Di dalam hal ketika kita melakukan segala sesuatu, kita harus punya tujuan di dalam hidup kita. Apa yang akan saya kerjakan di dalam hidup saya ini? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Gitu kan? Itu menjadi sesuatu hal yang akhirnya yang mengendalikan keseluruhan di dalam kehidupan kita untuk, oh karena saya mau hasilnya, maka saya harus mengerjakan ini supaya nanti hasilnya A. Ketika saya mau hasilnya B, maka saya harus mengerjakan ini supaya hasilnya B, gitu ya. Itu yang menjadi sesuatu hal bisa dikatakan pengendali di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini kita akan bersama-sama merenungkan pemenang yang kita tanamkan di dalam hidup kita, yang kita renungkan di dalam apa yang menjadi pola pikir kita. Ini yang harusnya juga ada di dalam kehidupan kita ketika kita mengatakan, oh saya adalah pemenang. Ketika ayat firman Tuhan yang kita baca pun ketika mengatakan tentang hal, saya mau menjadi pemenang gitu kan. Tetapi seperti apa pemenangnya? Dan bagaimana kita harus menghadapi kehidupan tantangan yang begitu luar biasa, yang tidak mudah ketika kita menjalani kehidupan ini. Mari kita lihat bacaan firman Tuhan kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 ayat sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Dan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih tinggi, lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini merupakan sesuatu ayat ataupun juga sesuatu hal yang memberi motivasi di dalam kehidupan kita. Bahwa kita dikatakan bahwa kita menjadi seorang pemenang, bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Dan tidak ada orang yang bisa memisahkan kita dari kasih daripada Kristus Allah itu sendiri. Tidak ada satu pribadi yang lain yang dapat membuat kita akhirnya bisa dikatakan lagi, kalau meminjam perkataan situ pemenang, berarti kalah dari kehidupan kita. Kita bisa melihat adanya mentalitas pemenang di dalam hal, kita ambil contoh Daud di situ kan. Daud ketika dia menghadapi Israel, ketika dia menghadapi maaf, ketika dia menghadapi Filistin gitu ya, maksudnya seperti itu. Ketika dia menghadapi Filistin, dia sebagai umat pilihan Allah, dia sebagai orang yang termasuk di dalam suku Israel di situ, dia justru memiliki sesuatu kepedean, bisa dikatakan itu, mentalitas yang kuat ketika dia menghadapi Goliat itu tadi. Karena dia percaya dan ia yakin tentang janji Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Di sini memberikan sesuatu alasan dari si Daud tentang ketika saya menghadapi tantangan atau masalah hidup di dalam kehidupan saya pribadi atau bahkan bangsa saya, dan ketika saya berpegang teguh kepada firman Tuhan dan yakin untuk hal itu, saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Itu yang dipikirkan, apa yang ada di dalam kehidupan Daud. Alasan kemenangan inilah yang seharusnya juga ada di dalam kehidupan kita. Alasan kemenangan yang dimiliki oleh pola pikir Daud inilah juga yang harusnya kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Alasannya apa? Dari di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi, yang pertama yang perlu kita bersama pelajari adalah adanya keberpihakan Allah di dalam kehidupan kita. Sesuatu pertanyaan retorika mungkin gitu ya, ketika kita ditanyakan, eh, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tentu tidak ada gitu kan, kayak lagu yang mungkin kita biasa nyanyikan gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, tapi pertanyaan lagi kembali di dalam kehidupan kita ketika kita eh, mengatakan bahwa oh, ketika Allah ada di pihak kita, tentu tidak ada yang akan dapat menjatuhkan kehidupan kita. Jaminan ini memang gampang. Jaminan ini memang sesuatu hal yang memberikan sesuatu eh, hal yang ini loh menjadi pegangan di dalam hidup kita. Tetapi hal ini yang memberikan justru yang memberikan sesuatu pengingat kepada kita sebagai orang Kristen bahwa ketika kita sudah tahu secara teori bahwa Allah di pihak kita, maka tidak ada masalah di dalam hidup kita. Ketika Allah di pihak kita, maka tidak akan ada sesuatu maut yang akan menghancurkan kita, gitu kan? Tetapi ketika kita menghadapi realita di dalam kehidupan itu tadi, seringkali masalah-masalah itu justru yang mengguncangkan kita. Walaupun secara teori, walaupun secara secara pengetahuan kita tahu firman Tuhan, mungkin kita sudah baca di dalam kehidupan kita, tetapi ketika firman Tuhan itu tidak hidup di dalam kehidupan kita, maka tantangan hidup itu justru yang akan mengguncang kehidupan kita. Jaminan-jaminan itu tidak gampang di dalam kita akhirnya untuk kuat, untuk stay, untuk siap menghadapi hal-hal tersebut. Kadang atau bahkan seringkali kita rapuh, bahkan kita berubah. Seringkali kita berubah di dalam hal iman kita. Ketika kita diperhadapkan tentang tawaran-tawaran yang ada di dunia ini. Ketika kita ekspektasinya adalah A, ketika kita diperhadapkan dengan B, atau bahkan kita diperhadapkan dengan satu situasi yang sangat jauh gitu ya.
Kita ekspektasinya A, ternyata kita dapatnya D gitu ya, atau C. Itu menjadi sesuatu yang, oh kayaknya jauh banget gitu. Kayaknya nggak sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita tetap bisa mempertahankan iman kita tentang hal keyakinan kita bahwa Allah berpihak kita, tidak ada yang mampu melawan kita. Itu seringkali yang justru menggoyahkan kehidupan kita. Itu yang seringkali yang ada di dalam kehidupan kita yang akhirnya, sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Sebenarnya Tuhan itu dengar doa saya nggak sih? Sebenarnya Tuhan itu eh, sayang nggak sih sama saya? Keberpihakan Allah memang adalah jaminan yang cukup dan pasti bagi kita untuk mengalami kemenangan di dalam pertandingan-pertandingan kehidupan kita. Tetapi, apakah kita ada di dalam bagian tersebut? Saya kasih contoh seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada seekor burung gitu ya. Seekor burung yang disimpan oleh pemiliknya di sebuah sangkar gitu ya. Sangkar yang begitu bagus, yang begitu ya bisa dikatakan cukup besar. Jadi burung itu biasa ya apa naik ke dahan yang satu di dalam sangkar biasa pun ada dahan kayak atau ada kayu penyangga gitu. Satu makan di sana, makanan terjamin dan segala macam. Suatu hari gitu ya. Suatu hari pemiliknya ini juga punya yang namanya kucing. Kucing. Lalu kucing ini gitu ya, melihat burung yang lagi asik di meja, di atas meja, dia akan mengincar burung itu. Mengincar burung itu mulai panik. Wah, ada kucing nih yang mau makan saya gitu kan. Panik, dia mulai gelisah di dalam kandang itu tadi. Lalu kucing itu naik ke atas meja, semakin dekat kucing itu. Wah, semakin semakin kacau itu burung, semakin kacau. Kucing itu cuma memantau, kucing itu melihat dari jauh momen-momen kapan si burung ini lengah atau kapan saya bisa menerkam dia, kapan saya bisa memakan dia. Ini adalah makanan yang sangat lezat, yang sangat enak. Jadi, wah burung itu panik sendiri di dalam kandang. Bapak Ibu Saudara saya dikasih Tuhan, singkat cerita, besoknya ternyata pemiliknya menemukan burung itu sudah mati di dalam kandang. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, maksudnya apa? Itu gambaran di dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu adalah hidup itu digambarkan, kalau saya gambarkan itu tadi kayak burung itu tadi gitu ya. Dan Allah itu menjaga kita, menjaga kita di dalam lingkupan kandang itu tadi. Dia memberikan kita suplai makanan yang cukup, dia merawat kita, dia memberikan jaminan di dalam hidup kita, dia berpihaklah intinya di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika si iblis mulai mengintimidasi di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, tidak jarang justru kita lebih berfokus dengan intimidasi iblis dengan cobaan-cobaan itu tadi daripada kita mengingat kembali bahwa Allah sudah menyiapkan sangkar pelindung yang cukup kuat, bahkan bukan hanya cukup kuat di situ, sangat kuat untuk melindungi kita dari cengkraman daripada si iblis itu tadi. Kita sendiri akhirnya sibuk, kita sendiri yang akhirnya gelabakan, kita sendiri yang akhirnya mengalami masa-masa bahwa wah Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak mengingat saya, Tuhan itu tidak sayang dengan saya. Wah kita panik sendiri, kita kita berekspresi sendiri, akhirnya kecapean sendiri dan kita menyerah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kadang tantangan, himpitan, masalah itu ada di dalam hidup kita dan bahkan ada di depan kita. Mereka siap menerkam kita dan mengintimidasi kita. Tapi ingat, kita ada melindungi kita. Allah berpihak di dalam kehidupan kita.
Tapi seringkali kita melupakan daripada perlindungan Allah itu tadi. Kita fokus dengan masalah kita. Kita fokus dengan intimidasi iblis itu tadi. Yang akhirnya justru meragukan iman dan kepercayaan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang memberikan sesuatu gambaran di dalam hidup kita ketika kita menjalani kehidupan gitu ya. Kadang egois kita, pola pikir kita, itu lebih memiliki sesuatu hal yang lebih besar daripada apa yang ada di dalam kehidupan pelayanan dan iman kita gitu ya. Kadang bahkan kita lebih bisa dikatakan mungkin lebih rohani atau lebih lebih bijaksana daripada Allah mungkin dalam kita menghadapi. Seringkali seperti itu, karena kita berpikir kita akan lebih mengandalkan diri kita bagaimana caranya saya untuk menghindari intimidasi ini. Ketika kita menghadapi permasalahan, kita tidak menyerahkan permasalahan kita dengan perlindungan Tuhan itu tadi. Kita mencoba sekuat tenaga kita untuk bagaimana saya menyelesaikan masalah, bagaimana saya keluar dari masalah, bagaimana saya mengusir masalah ini, bagaimana saya melepaskan masalah ini. Bapak Ibu Saudara saya yang dikasih Tuhan, Allah di pihak kita. Dia yang menjadi pelindung kita. Allah di pihak kita karena Allah memilih kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara saya yang dikasih Tuhan, di dalam Kristus kita adalah orang-orang percaya yang secara posisi adalah orang-orang pilihan daripada Allah. Kita sudah dipilih oleh Allah. Kalau saya balik lagi ke ilustrasi tadi gitu ya. Seorang pemilik burung itu tadi, dia sudah memilih si burungnya itu tadi. Ketika dia ke pasar burung gitu kan, oh saya harus memilih burung lovebird kah, saya harus memilih burung ini kah, oh saya menjatuhkan pilihan saya ke A, oh saya menjatuhkan pilihan saya ke B, gitu ya. Itu pilihan dari si pemilik burung itu tadi kan. Ketika dia sudah memilih itu, dia membeli itu, lalu dia masukkan di dalam kandang, maka secara otomatis dia pun akan memelihara burung itu. Dia sudah otomatis mengaitkan atau memberikan sebagian dalam dirinya, yaitu kasihnya itu tadi kepada peliharaannya itu tadi. Bapak Ibu, gambarannya itu walaupun itu tidak sepenuhnya menggambarkan kasih Allah di dalam hidup kita gitu ya. Tapi gitu, Allah sudah memilih kita. Oh, Andri, kamu sudah saya pilih loh ya. Saya sudah menetapkan kamu jadi seorang hamba. Saya sudah menetapkan kamu menjadi seorang Kristen. Saya sudah menetapkan kamu menjadi seorang pelayan A, B, C, dan segala macam. Dan ketika Allah sudah menetapkan itu tadi, maka Allah sudah memilih saya. Ketika Allah sudah memilih saya itu tadi, berarti Allah sudah fokus dengan saya. Dan ketika Allah sudah fokus dengan saya, secara otomatis, apa yang menjadi bagian di dalam dirinya, itu pun diberikan di dalam kehidupan pilihannya itu tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika Allah memilih kita di dalam kehidupan kita, Allah bukan hanya sekedar memilih kita, tetapi dia mengorbankan apa yang ada dalam dirinya dan diberikan kepada kita. Si pemilik burung itu tadi aja secara sederhana dia mengorbankan apa yang ada di dalam dirinya untuk akhirnya mendapatkan burung itu. Pertama pasti dia harus keluarkan uangnya dia sendiri. Dia harus mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli burung itu, untuk dia miliki. Yang kedua, dia harus memberikan cinta kasihnya, perhatiannya, apa yang menjadi sesuatu hal yang ada di dalam dirinya, dan dia curahkan kepada peliharaannya itu tadi. Ketika Allah memilih kita, secara otomatis pun juga Allah memberikan apa yang ada di dalam dirinya itu untuk kita. Kalau dalam Kejadian pasal 1, apa yang diberikan Allah? Imago Dei, gambar dan rupa Allah itu diberikan di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya gambar dan rupa Allah itu tadi, bahkan kasih Allah pun diberikan kepada kita.
terwujud dalam Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dia memilih kita bukan sesuatu hal yang gampang, Bapak Ibu. Bukan sesuatu hal yang ya cap cip cup kembang kuncup terus saya ambil dan saya pilih ini, enggak. Tetapi ketika dia memilih kita, maka dia memberikan kehidupannya juga di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya kembali buat kita adalah, kondisi ini memang membuat kita menjadi posisi yang aman, sekaligus kita dipertanyakan, apakah kita meresponi keamanan yang Tuhan berikan? Apakah kita memiliki respon yang timbal balik dengan tanggung jawab yang Allah berikan di dalam hidup kita? Karena Allah telah memilih kita. Seringkali kita menghadapi proses di dalam kehidupan kita. Kita mungkin memikirkan hasil. Oh, saya akan menjadi seorang pemenang. Karena mungkin kita tahu, kita baca firman Tuhan atau kita mendengar firman Tuhan. Wah, saya akan dipilih Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat, tingkap langit akan dibukakan dan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kita tahu itu. Dan sayangnya tapi, kita cuma hanya tahu itu, tapi kita tidak tahu bagaimana proses di dalam kita mendapatkan itu tadi. Proses di dalam mendapatkan kemenangan, berkat itu tadi bagaimana kita mengalami sesuatu hal ketekunan, membalas cinta kasih Tuhan. Dan hal yang ketiga, kita menjadi seorang pemenang karena Allah mengasihi kita. Karena kasihnya lah kita adalah orang-orang memenang. Bahkan lebih dari pemenang, sudah dikatakan gitu ya. Lebih dari pemenang ini merupakan sesuatu kabar baik. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dengan kata lain, kita mendapatkan jaminan berikutnya yang menguatkan kita, kemenangan di pihak kita. Tapi pertanyaan kembali buat kita adalah, ketika Allah sudah memberikan jaminan itu tadi, sesuatu hal yang diberikan kepada kita melalui kasih, Allah memilih kita, Allah di pihak kita, dan Allah memberikan kasihnya buat kita. Apakah itu pun juga menjadi respon timbal balik kita kepada Tuhan? Yang menjadi perenungan kita bersama untuk kita renungkan di breakout room kita, dua pertanyaan. Sudahkah Kristus ada di dalam hidupmu? Oh, saya kan udah Kristen dari kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Ya, mungkin kita sudah Kristen dari kecil. Pertanyaannya, Kristus ada di dalam kita. Maksudnya di sini saya ingin menunjukkan, coba kita ada di posisi Allah kembali. Dibalik gitu ya. Allah tadi memilih kita. Berarti Allah mengorbankan dirinya di dalam pilihannya itu tadi. Ketika kita sudah menyatakan diri kita, berarti kan kita, oh saya sudah Kristen. Berarti kita sudah memilih Kristus sebagai juru selamat kita. Pertanyaan pertama ini adalah, apakah pilihan kita itu tadi diikut sertakan dengan pengorbanan yang kita lakukan di dalam hidup kita? Sudahkah Kristus ada dalam hidupmu? Berarti apakah kita sudah memberikan apa yang ada di dalam hidup kita untuk Kristus? Yang kedua, percayakah kita Allah lebih besar daripada semua? Coba dalam bagian yang kedua ini kita sharingkan tentang hal pengalaman hidup kita. Mungkin ada beberapa waktu lalu kita menghadapi masalah gitu ya. Ternyata ketika kita menghadapi masalah, bukan kita datang kepada Tuhan, mungkin seperti itu. Justru kita memikirkan egois kita, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Itu memang kita harus pikirkan, tetapi hal yang utama dan pertama ketika kita menghadapi masalah itu, apakah kita tetap meyakini dan percaya bahwa Allah menjadi pelindung di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah itu tadi. Dua pertanyaan ini yang boleh memberikan satu perenungan buat kita bersama untuk kita menjadi seorang yang semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali ketika kami menjalani kehidupan Tuhan, Tuhan telah menetapkan pilihan di dalam kehidupan kami terlebih dahulu. Bahkan bukan hanya sekedar pilihan. Pilihan yang Tuhan berikan itu adalah pilihan yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan harga yang Tuhan bayar untuk kami. Biarlah di pagi hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali ketika pertanyaan itu dikembalikan kepada kami. Ketika kami memilih dan menetapkan iman kami bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Apakah kami juga sudah mengorbankan diri kami sepenuhnya untuk Tuhan? Atau hanya untuk egois kami pribadi? Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh semakin bertambah serupa dengan Kristus dan Tuhan yang semakin dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami, penuh dengan kekurangan, tapi Tuhan yang selalu menuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.